Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya DH93. Kali ini saya akan mengisahkan sejarah kerajaan tertua di Nusantara, yakni Kerajaan Salakanagara. Kerajaan Salakanagara merupakan kerajaan tertua di Nusantara. Berdasarkan naskah Wangsakerta, Pustaka Raja-Raja Bumi Nusantara, yang disusun sebuah panitia dengan ketuanya Pangeran Wangsakerta, diperkirakan merupakan kerajaan paling awal yang ada di Nusantara. Salakanagara diyakini sebagai leluhur suku Sunda. Hal ini dikarenakan wilayah peradaban Salakanagara sama persis dengan wilayah peradaban orang Sunda selama berabad-abad. Dan yang memperkuat lagi adalah kesamaan kosakata antara Sunda dan Salakanagara. Di samping itu ditemukan bukti lain berupa jam Sunda atau jam Salakanagara, suatu cara penjemputan waktu atau jam yang juga berbahasa Sunda. Awal berdirinya kerajaan ini pada abad ke-1 di kota yang dikenal dengan logamnya. Kata Salakanagara berarti negeri perak, didirikan pada 52 Saka. Penguasa pertama di Salakanagara adalah Aki Tirem, terletak di kawasan Teluk Lada, Pandeglang, Banten. Dalam bahasa Sunda, Pandeglang merupakan singkatan dari kata pandai dan gelang, yang berarti pembuat gelang. Sejarawan Sunda Dr. Edi S. Ekajati memperkirakan lokasi ibu kota kerajaan adalah di kota Merak sekarang. Dalam bahasa Sunda, Merak berarti membuat perak. Dikarenakan Salakanagara diartikan sebagai negara perak dalam bahasa Sanskerta. Kota ini terletak di daerah Teluk Lada, Pandeglang, Banten. Aki Tirem penghulu atau penguasa kampung setempat yang akhirnya menjadi mertua duta dari Pahlava, Indo-Parthia. Ketika putri sang Aki luhur mulia bernama Dewi Pohaci Larasati diperisti oleh Dewa Warman. Hal ini membuat semua pengikut dan pasukan Dewa Warman menikah dengan wanita setempat dan tak ingin kembali ke kampung halamannya. Ketika Aki Tirem meninggal, Dewa Warman menerima tongkat kekuasaan. Tahun 130 Masehi, ia kemudian mendirikan sebuah kerajaan dengan nama Salakanagara beribu kota di Rajatapura. Ia menjadi raja pertama dengan gelar Prabu Dharma Lokapala Dewa Warman Aji Raksa Gapura Sagara. Beberapa kerajaan kecil di sekitarnya menjadi daerah kekuasaannya, antara lain Kerajaan Agni Musa, negeri api yang berada di Pulau Krakatau. Rajatapura adalah ibu kota Salakanagara yang hingga tahun 362 menjadi pusat pemerintahan raja-raja Dewa Warman. Dari Dewa Warman I sampai Dewa Warman VIII. Salakanagara berdiri hanya selama 232 tahun. Tepatnya dari tahun 130 Masehi hingga tahun 362 Masehi. Raja Dewa Warman I sendiri hanya berkuasa selama 38 tahun dan digantikan anaknya yang menjadi Raja Dewa Warman II dengan gelar Prabu Diwijaya Kasa Dewa Warman Putra. Prabu Dharmawirya tercatat sebagai Raja Dewa Warman ke-8 atau Raja Salakanagara terakhir hingga tahun 363.
Karena sejak itu Salakanagara telah menjadi kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Tarumanagara yang didirikan tahun 358 Masehi oleh Maharesi yang berasal dari Chalakayana, India bernama Jayasinghawarman. Pada masa kekuasaan Dewa Warman VIII, keadaan ekonomi penduduknya sangat baik, makmur dan sentosa. Sedangkan kehidupan beragama sangat harmonis. Kerajaan Salakanagara dianggap sebagai leluhur orang Sunda. Dibuktikan dengan persisnya wilayah kekuasaan kerajaan ini sama dengan peradaban suku Sunda. Dan kata Salakanagara memiliki kesamaan kosakata dengan suku Sunda. Jayasinghawarman, pendiri kerajaan Tarumanagara, adalah menantu Raja Dewa Warman VIII. Ia sendiri seorang maharsi dari Chalakayana di India yang mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan Maharaja Samudragupta dari kerajaan Maurya. Di kemudian hari, setelah Jayasinghawarman mendirikan kerajaan Tarumanagara, pusat pemerintahan beralih dari Rajatapura ke Tarumanagara. Salakanagara kemudian berubah menjadi kerajaan daerah. Memang banyak ahli yang masih memperdebatkan masalah institusi kerajaan sebelum Tarumanagara melalui berbagai sumber sejarah seperti Berita Tiongkok dan bangsa Eropa atau naskah-naskah kuno. Kerajaan Salakanagara terletak di Cihunjuran, Desa Cikoneng, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Terdapat 3 menhir dan 7 mata air yang dikenal 7 sumur. Ada 3 lokasi yang diyakini sebagai pusat kerajaan Salakanagara. Mereka adalah Teluk Lada, Pandeglang, Banten, Condet, Jakarta Timur, dan Gunung Salak, Bogor. Pertama, Rajatapura disebut oleh naskah Wangsakerta sebagai letak pusat pemerintahan Salakanagara yang terletak di Teluk Lada, Pandeglang, Banten. Dalam naskah tersebut, Rajatapura disebut sebagai kota tertua di Jawa. Dari sinilah ke-8 Raja Dewa Warman bertahta dan menguasai perdagangan di seluruh barat Pulau Jawa. Kedua, Condet di Jakarta Timur yang berjarak 30 km dari pelabuhan Sunda Kelapa. Daerah ini memiliki sungai mengalir yang bernama Sungai Tiram. Kata Tiram diyakini berasal dari nama Aki Tirem, mertua Dewa Warman I, pendiri kerajaan Salakanagara. Ketiga, Gunung Salak, Bogor adalah sebuah gunung yang ketika siang berwarna keperak-perakan tertimpa matahari bersinar terang. Dalam bahasa Sunda, Salakanagara berarti kerajaan perak. Selain itu, pendapat ini juga didasarkan pada kemiripan nama antara Salaka dengan Salak. Tidak bisa dipungkiri bahwa awal mula kerajaan di tataran Sunda berdiri tidak luput dari keturunan bangsawan India. Kerajaan Salakanagara yang berdiri tahun 1300 Masehi yang dalam naskah Wangsakerta dimaknai sebagai negeri perak. Penguasa pertama yang berkuasa adalah Aki Tirem yang konon memiliki kesaktian luar biasa. Namun pada saat itu Aki Tirem bukanlah raja, namun lebih tepatnya penguasa yang berpengaruh. Salakanagara membawahi kerajaan-kerajaan kecil yang didirikan oleh orang-orang yang berasal dari dinasti Dewa Warman, raja-raja yang memerintah Salakanagara. Kerajaan yang menjadi bawahan Salakanagara antara lain
Kerajaan Ujung Kulon berlokasi di wilayah Ujung Kulon dan didirikan oleh Senopati Bahadura Harigana Jaya Sakti, adik kandung Dewa Warman I. Saat kerajaan ini dipimpin oleh Dharma Satya Nagara, sang raja menikah dengan putri dari Dewa Warman III dan kemudian menjadi raja keempat di kerajaan Salakanagara. Ketika Tarumanegara tumbuh menjadi kerajaan yang besar, Purnawarman, Raja Tarumanegara ketiga, menaklukkan kerajaan Ujung Kulon. Akhirnya kerajaan Ujung Kulon menjadi kerajaan bawahan dari Tarumanegara. Lebih dari itu, pasukan kerajaan Ujung Kulon juga ikut membantu pasukan Wisnuwarman, Raja Tarumanegara keempat, untuk menumpas pemberontakan Cakrawarman. Kerajaan Tanjung Kidul yang beribu kota Agrabintapura sekarang termasuk wilayah Cianjur Selatan. Kerajaan ini dipimpin oleh Sweta Liman Sakti, adik kedua Dewa Warman I. Perlu diketahui, pendiri Salakanagara yaitu Dewa Warman I merupakan seorang duta keliling, pedagang sekaligus perantau dari Palawa Barata, India, yang akhirnya menetap karena menikah dengan putri penghulu setempat. Sedangkan pendiri Tarumanagara adalah Maharesi Jayasingawarman, pengungsi dari wilayah Salankayana, Barata, karena daerahnya dikuasai Magadha. Sementara kerajaan Kutai didirikan oleh pengungsi dari Magadha, Barata, setelah daerahnya juga dikuasai oleh kerajaan lain. Kerajaan Salakanagara selama 232 tahun berdiri, diyakini ada 11 raja yang memerintah kerajaan Salakanagara. Namun setelah pemerintahan Dewa Warman VIII, kerajaan Salakanagara berada di bawah pemerintahan kerajaan Tarumanegara. Meski hanya berdiri selama 2 abad, garis keturunan penguasa Salakanagara dipercaya melahirkan raja-raja Nusantara seperti Pajajaran, Sriwijaya, Majapahit, dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.